Selamat pagi, shalom anak-anak. Kita ketemu lagi di devotion pagi ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mengawali hari yang baru ini bersama dengan Engkau. Biarlah apa yang mau kami terima, kami renungkan ini boleh benar-benar membekali hidup kami untuk dapat lebih baik lagi dan kami bertindak seperti yang Engkau mau. Tolong kami Tuhan, supaya dengan hikmat, pengertian daripadamu kami mendapatkan tuntunan dari Roh Kudus sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Miss mau cerita, siapa di sini yang pernah berbuat baik? Pasti semua ya, sudah pernah berbuat baik. Dan apakah perbuatan baik kalian itu akan terus menerus kalian lakukan? Atau sementara orang lain berbuat baik kepada kita, maka kita akan bisa berbuat baik kepada orang lain. Karena terlalu banyak orang-orang yang disakiti, mungkin kita juga pernah disakiti, kita akan selalu berpikir untuk bagaimana kita bisa membalas. Kadang-kadang di rumah ketika kita merenungkan, begitu banyak teman-teman yang pernah menyakiti kita, yang pernah menyinggung perasaan kita atau berbuat yang tidak pas dengan hati kita. Kemudian kita mulai merancangkan bagaimana cara kita bisa membalas. Kalau orang lain menyakiti sedikit, kita akan menyakiti lebih banyak lagi. Dan bahkan ada yang mungkin orang itu tidak sengaja berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan hati kita, maka kita berpikir dan langsung mempersiapkan satu kata-kata, entah satu tindakan yang akan menyakiti mereka. Bahkan tidak banyak sekarang ini dalam pergaulan anak-anak muda istilah dengan bullying. Kita seringkali membuli orang tanpa sebab, bukan karena dia tidak berbuat yang tidak baik kepada kita, bukan, tapi tanpa alasan kita suka. Apalagi dengan orang-orang yang tidak bisa melawan atau tidak bisa membantah kita, nah kita suka sekali membuli mereka. Nah, istilah membuli itu sekarang sudah menjadi tren di antara anak-anak muda. Dan apakah itu yang sebenarnya kita harus simak di dalam hidup kita sesuai dengan firman Tuhan? Saya ingin mengajar kalian untuk membaca dari Galatia 6. Dari Galatia 6 di ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Paulus mengajarkan demikian, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dikatakan di sini jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Artinya ternyata untuk berbuat baik seringkali kita jadi bosan. Gampang bosan untuk berbuat baik. Lebih banyak kecenderungan orang untuk berbuat yang kurang baik. Gak bosan. Misalnya ngata-ngatain teman, kita membuli orang, kita ya berbuat yang tidak baik lah. Itu iseng-iseng lah. Dulu beberapa waktu yang lalu itu anak terbang juga yang sekarang ini sudah lulus ya. Dia seringkali mengganggu temannya. Bahkan ada temannya yang lagi makan di bawah di pinggir lapangan basket, kemudian tiba-tiba ada air ngocor dari atas dari jendela. Miss cerita begini bukan memberi ide sama kalian ya, tapi memberikan satu contoh. Sampai makanannya jadi basah. Nah, anak ini lari ke ruang Miss dan bilang, Miss boleh tolong bukain CCTV, ada apa? Ini baju saya basah semua, makanan saya basah karena disiram dari atas, dari lantai 2. Nah ketika kemudian ketahuan temannya itu siapa, Miss tanya, kenapa kamu lakukan itu? Ya iseng Miss, iseng. Keisengan kita seringkali merugikan orang lain. Seragamnya basah, makanannya tidak bisa dimakan lagi karena kena air, dan itu sangat merugikan. Tapi kadang-kadang kita tidak berpikir seperti itu. Bahkan kita berpikir, enggak kok, saya enggak ngejahatin, ini iseng, ini guyonan, ini bercanda aja.
Tapi kita tidak berpikir bahwa candaan kita itu ternyata membuahkan hasil yang merugikan orang lain. Nah, ketika Paulus mengingatkan kita jangan jemu-jemu kita berbuat baik. Berbuat baik itu adalah ketika kita melakukan sesuatu yang tidak merugikan orang lain. Bahkan lebih baik lagi ketika kita justru membantu orang lain. Orang lain yang sedang dirugikan, orang yang lain yang sedang kesusahan, orang yang lain sedang menghadapi masalah-masalah. Kemudian kita datang memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar, membantu temannya itu untuk keluar dari masalahnya, menolong mereka untuk tidak lagi mengalami yang merugikan, dan itulah berbuat baik. Tetapi seringkali justru hal-hal yang seperti itu sulit dilakukan, apalagi untuk anak-anak remaja ya, seperti kalian ini. Kenapa? Karena merasa rugi kalau kita berbuat baik. Kita sendiri sering diperlakukan orang lain tidak baik. Tetapi Alkitab tidak mengatakan kamu jangan jemu berbuat baik ketika orang itu sudah berbuat baik kepadamu. Tapi dikatakan di sini jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Sudah itu saja. Artinya entahkah orang lain itu sedang mungkin berbuat yang tidak baik terhadap kita, atau dia tidak pernah melakukan apa-apa terhadap kita, tetapi di sini diingatkan oleh firman Tuhan kita harus berbuat baik. Bahkan tidak boleh bosan, karena dikatakan jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Dikatakan lagi kenapa kita harus berbuat baik. Banyak orang sering bilang begini, saya nggak berbuat baik, tapi saya juga tidak berbuat jahat. Saya tidak mau ganggu orang supaya saya juga jangan diganggu. Kan saya tidak pernah mengganggu. Dan kita berpikir itu sudah cukup. Tidak cukup. Ternyata yang Tuhan mau adalah kita berinisiatif untuk selalu berbuat baik terhadap orang lain. Dan dikatakan apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai dari perbuatan baik kita. Jika kita tidak menjadi lemah. Menjadi lemah artinya adalah kita berhenti untuk berbuat baik. Jadi ternyata kalau kita lihat di sini, perbuatan baik kita itu seperti kita sedang menabur benih. Benih yang pada waktunya benih itu akan bertumbuh dan menghasilkan satu tuaian kebaikan yang bisa kita terima. Ada satu peristiwa, satu contoh, sebuah keluarga. Pada waktu itu anaknya masih kecil-kecil dan dia hidup hidupnya cukup begitu, nggak terlalu berlebihan. Tapi ketika kemudian dia terima berita ada seorang temannya yang kesulitan keuangan, dan kemudian apalagi untuk uang sekolah anak, kemudian bapak ini berinisiatif, saya mau bantu. Dengan segala keterbatasannya dia tetap membantu. Membantu apa? Membantu anak dari temannya itu yang sedang dalam kesulitan untuk uang sekolahnya dan sebagainya. Dia lakukan saja tanpa bisa berpikir bahwa temannya itu akan membalas kebaikannya. Enggak pernah berpikir begitu. Bagaimana temannya itu bisa membalas? Sekarang aja dia butuh untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk anak-anaknya belum bisa. Nah, karena itu dia bantu saja, bantu. Sekian tahun kemudian anak dari bapak keluarga ini harus melanjutkan kuliah dari SMA lulus. Dan ternyata tidak punya banyak uang cukup untuk anaknya sendiri masuk ke perguruan tinggi. Dan apa yang terjadi? Mereka hanya berdoa dan menyerahkan anaknya. Tuhan, aku serahkan anakku ke dalam tangan-Mu. Tanpa berpikir bahwa dia pernah memberikan pertolongan kepada orang lain. Tapi dia hanya berpikir bagaimana Tuhan berkati aku supaya anak-anakku ini bisa melanjutkan kuliah. Dan apa yang terjadi? Dengan sangat tiba-tiba ada orang yang mengirimkan uang yang cukup untuk membuat anak ini bisa mendaftar ke perguruan tinggi dan bahkan masuk ke perguruan tinggi. Dia tidak pernah terpikirkan apapun juga. Mungkin jumlah yang dia terima untuk anaknya sekolah itu jauh lebih besar daripada yang dia pernah berikan untuk menolong orang lain. Tapi dia sudah pernah menabur itu benih. Dan kita tahu semua kan, tidak ada kita menabur benih. Mungkin kita misalnya kita menanam pohon mangga dengan 1 biji mangga. Kemudian pohon itu menjadi besar bertahun-tahun kemudian dan menghasilkan mangga 1 juga. Nggak mungkin kan 1 pohon mangga hanya menghasilkan 1 mangga. Akan keluar
banyak berkelipatan, berpuluh-puluh, bahkan bertahun-tahun pohon itu akan terus menghasilkan pada musimnya. Artinya apa? Ketika kita berbuat baik, sebenarnya ketika itu juga kita seperti sedang menabur akan benih yang kecil, yang mungkin tidak seberapa. Tetapi dikatakan apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Dan tuaian itu tidak pernah sama seperti benih yang kita tabur. Petani menabur benih padi. Tidak mungkin padi yang akan dituai jumlahnya sama dengan benih yang ditabur. Berlipat ganda, beribu-ribu kali bahkan itu akan dihasilkan. Jadi sebenarnya seperti itulah kebaikan yang kita lakukan. Tapi kenapa kita seringkali justru lupa? Kita seringkali justru terlalu berat untuk kita bisa berbuat baik terhadap orang lain. Kalau kita bisa berbuat jahat, kenapa kita mesti berbuat baik? Seringkali banyak orang yang mengatakan begitu. Karena zaman sekarang ini semakin langka orang bisa berbuat baik. Tetapi kita orang-orang percaya, Alkitab mengingatkan kembali. Jangan jemu-jemu, jangan bosan kamu berbuat baik. Bahkan ketika orang lain tidak berbuat baik terhadap kamu, bahkan ketika orang lain membuli kamu, kamu tetap berkewajiban untuk berbuat baik kepada mereka. Ya, kenapa? Karena Alkitab juga mengatakan di dalam ayat-ayat yang lain mengatakan pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Dan kalau kamu bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu, seperti kamu menaruh bara api di atas kepalamu, kepala orang itu. Jadi orang itu yang kepanasan sendiri. Karena apa? Ketika dia berpikir dia berbuat jahat, kenapa tidak dibalas dengan jahat? Tapi dibalas justru dengan kebaikan. Dan saat itu kita sedang menaruh bara di atas kepalanya, dia sendiri yang gak keenakan. Tapi kita dikatakan bahwa kita akan menuai apabila kita berbuat baik. Dikatakan syaratnya jika kita tidak menjadi lemah. Lemah itu artinya apa? Kita tidak punya kekuatan lagi untuk berbuat baik. Ngapain aku berbuat baik ya? Bosen aku dari dulu sudah berbuat baik, tapi gak pernah kelihatan orang berbuat baik terhadap aku. Padahal ketika kita mau taat firman Tuhan, tanpa kita memperhitungkan apapun juga, dan tanpa kita bosan, kita harus berbuat baik. Jika kita tidak menjadi lemah, kita tidak mundur, kita tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan baik, dan kita mulai membalas. Kalau orang berbuat jahat, kita balas juga berbuat jahat. Kalau orang ngebully kita juga mau ngebully. Bahkan ada begitu banyak orang-orang berpikir begini, ya kamu berbuat jahat ya sama saya bisa lakukan lebih jahat lagi. Saya bisa lakukan 2 kali 3 kali lebih jahat lagi. Banyak orang seperti itu. Tanpa dia sadari, dia sebenarnya sedang mengkhianati firman Tuhan. Dia sedang melawan Tuhan. Karena kehendak Tuhan, jangan jemu-jemu kamu berbuat baik. Bagi orang yang tidak berbuat baik kepada kamu, itu urusan dia dengan Tuhan. Tetapi urusan kita dengan Tuhan adalah kita tetap berbuat baik dengan tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan. Karena itu selama masih ada kesempatan, Alkitab mengatakan di ayatnya ke-10, selama kita punya kesempatan, mari kita berbuat baik. Dikatakan kepada semua orang, artinya semua yang dekat, semua yang jauh, sahabat kita maupun yang kita mungkin bukan sahabat karib, kita perlu berbuat baik. Tetapi dikatakan terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kenapa dikatakan demikian? Biasanya kawan seiman itu kita komunitas dalam satu komunitas. Kalau sama yang deket yang seiman kita gak bisa berbuat baik, jangan cerita kita bisa berbuat baik dengan yang jauh. Kalau Anda tidak bisa berbuat baik, kalau kalian tidak bisa berbuat baik dengan teman-teman sekelas, dengan orang-orang yang dekat, teman-teman satu gereja, jangan cerita kalau kalian akan bisa berbuat baik dengan orang yang jauh. Sama juga ketika kalian tidak bisa berbuat baik dengan orang-orang yang kelihatan, jangan suka cerita kalian bisa berbuat baik kepada Tuhan. Kalau kalian gak bisa takut dengan pemimpin-pemimpin, guru-guru kalian, wali kelas, tidak hormat, tidak sopan dengan para orang tua kalian, maka jangan berpikir kalian bisa sopan, bisa takut, bisa hormat kepada Tuhan yang gak kelihatan. Tuhan selalu ingin melatih kita dengan apa yang ada di depan kita. Makanya dibilang selama masih ada kesempatan. Apakah sekarang ada kesempatan? Banyak. Oh enggak Miss, kita lagi ada online di rumah. Loh,
Kalian kan suka chatting. Ayo dilihat, dibaca chattingnya apa. Ngebully orang, ngegosipin orang, atau kalian memberkati. Setiap pagi, hai guys, apa kabar nih? Waduh, saya berharap kalian itu diberkati. Gimana tugas-tugas sudah dikerjain belum? Wah belum loh, aku sebut jangan dong, ayo kerjain tugas. Apa sih kesulitannya? Kamu bikin tugas, ada yang kamu gak ngerti? Ayo kalau gak ngerti, siapa yang bisa bantu di grup? Aku bisa bantu. Nah, itu bisa berbuat baik. Walaupun lagi dalam keadaan online, gampang sekali. Tapi kalau online jangan-jangan di rumah sedang berebutan dengan saudara sendiri, kakak sama adik. Nah itu tidak berbuat baik. Setiap waktu kita sedang punya kesempatan. Selama kita ada di dunia, kita masih punya kesempatan untuk berbuat baik. Karena itu mari berbuat baik kepada siapa? Semua orang. Bahkan kepada tukang parkir, pada tukang sayur yang lewat, tukang sampah yang lewat. Kita perlu berbuat baik. Oh, berbuat baiknya gimana, Miss? Aku kan gak pernah lihat, gak pernah bergaul dengan mereka. Gak apa-apa, sapa aja. Gimana Pak? Sehat? Oh sehat. Itu sudah berbuat baik. Kalian sudah memberikan perhatian. Ada begitu banyak orang rindu sekali sebuah perhatian dan kasih. Dan kalau itu bisa kita lakukan, salah satu berbuat baik yang gak usah bayar, yang gak merepotkan. Sapaan-sapaan, memberikan kata-kata positif, mendukung di dalam di chatting-chatting, kita memberikan semangat, itu berbuat baik. Dan alangkah kita punya kesempatan untuk lakukan itu. Karena itu mari, Miss akan ingatkan kalian di Galatia 6 ayat 9 dan 10 ini. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Terus berbuat baik. Apapun yang kita hadapi, tetap kita belajar berpikir yang baik. Jangan curiga sama temen. Jangan, itu pasti lagi ngegosipin saya. Jangan usah pikirin begitu, itu sampah-sampah semua. Tapi mari kita belajar berbuat baik. Karena kebaikan kita itu pasti kita akan tuai. Kalau sekarang kita berbuat baik, entah kapan pasti kita akan menuai. Ada satu peristiwa cerita. Misalkan tutup ini dengan satu cerita. Satu hari ada seorang anak, dia bekerja mengantar koran. Dia masuk ke keluarga-keluarga mengantar koran. Tiba-tiba ada seorang ibu yang sangat melihat anak ini dalam kelelahan karena dia dipanas terik, dia harus mengantar koran. Ditanya, apakah kamu mau minum? Katanya gitu. Iya ibu, aku butuh minum, aku haus sekali. Oke, haus sekali. Si ibu ini tidak ambil air, tapi ambilnya susu. Dia bilang, kamu butuh susu supaya kamu kuat nak. Karena tahu banget seorang penjajah koran itu pasti jarang minum susu. Jadi dikasih susu. Setelah dikasih, si anak ini sangat senang sekali. Dia bisa minum susu dan dia bisa merasa kuat kembali. Sekian tahun, bahkan mungkin belasan tahun kemudian, seorang ibu yang dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, menderita, dia sakit dan dia harus dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit dia dirawat dan dioperasi, dia harus dioperasi. Si ibu mengatakan, aku tidak bisa bayar uang operasi, tapi karena keadaan ini mendesak dan dia harus dioperasi. Dioperasilah. Setelah dioperasi ibu ini mulai pulih, tetapi ibu ini stres ya, stres berat. Kenapa? Bagaimana aku cara membayar uang operasi yang begitu mahal, gitu kan? Nah kemudian setelah dia mulai fit, dikatakan diperbolehkan dia pulang. Apa yang terjadi? Dia mau tahu berapa besar dia harus membayar. Dia minta ke tata usaha, ke bagian administrasi, berapa banyak yang harus dia bayar. Ketika dia terima itu, dia lihat satu jumlah yang sangat-sangat besar. Dia bilang, saya tidak punya uang. Tetapi di bawahnya tertulis terbayar lunas. Nah, akhirnya dia tanya, berapa yang saya mesti bayar? 0. Tidak ada lagi karena sudah dibayar. Nah, bagaimana ini? Dari siapa pembayarnya ini? Ternyata tanda tangan dari seorang dokter yang mengoperasi dia. Dan ketika itu dia cari dokternya, bagaimana dokter ini bisa melunaskan dia? Kemudian dokternya ini bilang, aku mengenal dari namanya. Dia memang sudah tidak mengenali orangnya, tapi dia mengenali namanya. Dan ketika dilihat semua riwayat hidupnya, dia tinggal di satu kota.
Dan kemudian dokter ini meninggalkan sebuah pesan di bawahnya, sudah dilunasi dengan segelas susu. Dan ternyata apa? Ternyata dokter itu adalah penjajah koran yang dulu pernah dikasih segelas susu. Memang sekian belas tahun mungkin baru dia menuai, tapi bukankah memang saat itu dia sedang membutuhkan? Jadi artinya perbuatan baik itu tidak pernah bisa diam tersimpan. Pasti pada waktunya kita akan menuai dari perbuatan baik kita. Karena itu Alkitab mengingatkan, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Karena kamu sebenarnya sedang menabur sebuah benih yang pada waktunya kamu akan menuai. Entah waktu dekat, kan gak tentu ya. Kalau nanam padi mungkin 3 bulan kita dapat. Tapi kalau nanam buah durian kan lama, bertahun-tahun. Itu tidak penting buat kita. Yang penting kita berbuat baik. Entah itu benih padi, entah itu benih buah mangga, durian. Yang penting kita tetap berbuat baik. Pada waktunya kita akan menuai. Anak-anak, semuanya saya percaya, Miss percaya, hari ini kalian mulai memikirkan apa perbuatan baik yang bisa kalian lakukan untuk orang lain, untuk orang tua, untuk teman-teman yang mungkin saat ini teman-teman yang sedang dalam kesulitan. Kalian perlu peduli dan berbuatlah baik. Saya tidak punya uang untuk menolong, nggak perlu uang, perlu perhatian, perlu sapaan. Kalian bisa main gadget, tapi apa isinya? Apakah cemooh-cemooh? Apakah guruan-guruan yang sebenarnya bisa menyakiti orang lain? Tapi alangkah indahnya kalau kalian siswa-siswa terang bangsa ini saling menyapa dengan mendukung, memberi semangat dan menolong bagi mereka yang sedang kesulitan. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kami tahu perbuatan baik kami tidak pernah tersembunyi di hadapan Tuhan. Selalu Tuhan melihat, Tuhan menilik, dan bahkan Tuhan menyimpan itu di perbendaharaan Tuhan sendiri pada waktunya yang sudah Tuhan tetapkan. Setiap kami yang berbuat baik akan menuai hasil dari perbuatan baik kami. Terima kasih Tuhan, sekalipun kami tidak mendapat balasan dari orang-orang di mana kami sudah berbuat baik untuk mereka. Tetapi itu tidak penting, karena kami akan menuai buah-buah perbuatan baik kami dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami percaya Engkau menolong setiap kami, khususnya anak-anak-Mu di sekolah Kristen Terang Bangsa ini, untuk selalu giat dalam memikirkan bagaimana bisa berbuat baik kepada orang lain, kepada semua orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Amin.